kita lihat tampilan awalnya adalah seperti ini, Photoshop. Di sebelah kiri, ya, sebelah kiri ada tools-tools. Ya, tools-tools ini yang digunakan untuk memindahkan objek, ya, menseleksi objek, menghapus objek, menulis teks, kalimat, atau mewarnai dan sebagainya. Di atasnya, ini ya, di atasnya ini ada status objeknya, properti dari objeknya. Jadi kalau misalnya kita klik satu objek, maka di atasnya akan berubah propertinya seperti apa. Nah, ini properti dari tools yang dipilih gitu ya. Di sebelah kanan ini ada macam-macam nih. Macam-macam, ada window adjustment, ada window mask, ada layers, channels, paths, dan sebagainya. Saya tidak akan tidak akan menjelaskan satu-satu. Ini buat ini buat ini, buat ini. Enggak. Itu enggak efektif. Sangat tidak efektif. Kenapa? Kalau saya jelaskan satu-satu, 5 menit, jangankan 5 menit ya, 3 menit kemudian pasti udah lupa lagi. Wah, ini toolsnya buat apa? Gitu ya. Jadi lebih baik kita akan menjelaskan tools yang langsung dipakai dalam praktek. Gitu ya. Kita akan menjelaskan tools yang langsung dipakai dalam praktek. Nah, sebelumnya boleh teman-teman juga sembari buka Photoshop-nya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini namanya kanvas. Putih ini namanya kanvas. Ya. Di kanvas ini dalam Photoshop nanti ditaruh atau ditempatkan objek-objek di atas kanvas. Ya. Ketika kita pertama kali buat sebuah kanvas, perhatikan sebelah kanan bawah, ya, bagian layers. Ini ada namanya background. Ya, secara default, secara pertama kali otomatis kanvas pertama dikasih nama layer adalah background. Gitu ya. Kasih nama background. Nah, konsepnya seperti ini. Misalkan kita punya sebuah kertas. Punya sebuah kertas putih, ya. Kertas putih ini, ya, ketika kita mau gambar atau menempatkan objek ke atas kertas putih, itu di dalam Photoshop objek gambarnya bukan disatukan dengan kertasnya. Bukan disatukan dengan kertasnya, tapi membuat sebuah layer baru objeknya ini ya. Ya. Jadi ketika gambar yang diletakkan di atas kanvas ini mau dibesarkan, mau dikecilkan, mau dihapus, ya, mau dibuang atau mau diedit lah, maka tidak akan mempengaruhi kanvas yang ada di belakangnya, background-nya. Saya kasih contoh begini. Misalkan saya mau buat objek rectangle gitu ya. Rectangle seperti ini. Nah, kita lihat sebelah kanan, bagian layers, ya. Ini akan terbuat sebuah layers baru namanya shape 1. Di mana kalau kita mau ngedit shape 1, tidak akan mempengaruhi layar background atau kanvas. Misalkan saya mau ganti warnanya. Ganti warnanya, double klik, kita pilih warna merah, berubah. Kanvasnya kan nggak pengaruh. Saya mau ubah ukurannya. Ya, ubah ukurannya ini. Seperti ini. Layer background-nya juga nggak pengaruh. Begitupun misalnya saya mau, warna background-nya saya mau ganti, nggak putih. Misalnya hitam. Ini pilih warna hitam gitu ya. Kita pilih paint, klik berubah jadi hitam. Dan tidak mempengaruhi layer shape 1. Jadi beda, ya. Beda sekali. Kita pindahkan si shape 1-nya. Ini saya buang dulu ya. Kita pindahkan shape 1-nya ke posisi manapun di dalam background, nggak pengaruh pada background-nya. Begitupun jika kita mulai menulis, ya. Misalnya menulis sesuatu di sini. Tes. Ukurannya kita kecilkan. Tes. Nah, dia akan membuat layer baru namanya tes. Dia berupa teks. Tes ini kalau dipindahkan tidak akan mempengaruhi layer shape 1, tidak mempengaruhi kanvas background. Mau diganti warnanya boleh. Tidak akan mempengaruhi warna dari shape 1 dan background. Ya. Beda halnya
ketika file ini kita save ya, kita save sebagai JPEG ya, sebagai JPEG lah misalkan. Ketika JPEG seperti ini, tes JPEG, save. Oke, ya, kita buka sekarang file open tes JPEG ini. Nah, kita buka. Sekarang kita perhatikan. Ketika file tes JPEG ini dibuka, maka dia sudah jadi satu nih. Layer tes, layer shape 1, layer background. Itu apa namanya di merge, digabung dalam satu layer jadi layer background. Dan ini ya semua file gambar ya, baik JPEG, BMP, PNG gitu ya. Itu semuanya sudah dijadikan satu layer seperti ini. Makanya kalau kita mau ngedit, ya agak-agak ribet juga nih. Saya mau ngedit tesnya, tulisan tesnya gimana kalau sudah jadi JPEG? Mau nggak mau ya bisa dihapus dulu, ya, terus bikin lagi, ya, atau tambahin misalnya tambahin testing, tinggal tambahin teks lagi, bikin teks lagi, editing, testing, gitu ya. Seperti itu. Beda halnya ketika tadi kita masih di sini. Di sini kalau mau nambahin ganti teks, tinggal klik testing misalnya. Itu ya. Jadi ini kalau di save, filenya akan berubah menjadi PSD. Save, dia akan berubah file menjadi PSD. Ya, tes misalnya. Tadi tes JPEG, sekarang tes PSD. Dimana kalau extensionnya PSD, otomatis layer-layernya masih ada seperti ini. Kita tinggal utik-utik gitu ya. Jadi konsep dasarnya di dalam Photoshop itu bermain layer, ya, bermain layer. Di mana tiap objek punya layer masing-masing, layer sendiri-sendiri. Ya, kalau mau ngubah, ya, mau ganti warna segala macam itu gampang. Ini konsep dasar dari Photoshop. Pahami tentang layernya dulu. Tiap layer, tiap objek. Dan kalau mau ganti, saya mau ngubah nih warnanya si shape 1, klik dulu, aktifkan nih layer shape 1. Double klik, ya, ganti misalnya warna hijau. Begitu juga misalnya saya mau ganti warna background-nya. Ini harus aktif dulu nih background. Background, saya ganti warnanya menjadi ungu misalkan ya. Ungu baru saya pen bucket. Nah, seperti ini. Gitu ya. Ini konsep dasarnya bahwa Photoshop menggunakan layer dari setiap objeknya. Jadi kalau mau diedit objeknya, pastikan diklik dulu atau aktifkan dulu layer dari objek-objeknya. Gitu. Oke. Nah, sampai di sini, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman semua. Aktifkan mikrofonnya, tanyakan sebelum materi dilanjutkan. Ada? Ngomong-ngomong, apakah semua sudah nginstal Photoshop? Sudah nginstal semua Photoshop-nya? Suara saya kedengaran kan? Kedengeran, Pak. Ya. Kedengeran, Pak. Udah diinstal semua Photoshop-nya? Sudah, Pak, kalau saya, Pak. Sudah. Pasti ada yang belum juga ya. Apa-apa. Oke, ada pertanyaan? Sebelum dilanjutkan? Lanjut, Pak, lanjut. Lanjut. Bisa diikuti ya. Oke. Saya lanjutkan sekarang. Bagaimana cara menggabungkan foto? Karena ini kelebihan dari Photoshop.
Misalkan saya punya gambar ini sebagai background, ya. Lalu saya mau masukkan foto ke dalamnya, mau gabungin foto. Pastikan fotonya yang mau digabungkan sudah siap. Jadi bisa file open, ya, open dulu gambarnya, lalu nanti ditarik ke sini. Ya kalau sudah dibuka, terbuka gitu ya, tinggal ditarik. Misalkan saya sudah buka duluan nih, namanya ini Happy Kids. Ya ini mau saya gabungkan ke dalam foto Menara Eiffel tadi. Tools yang digunakan adalah yang paling atas. Namanya Move Tool. Move Tool. Atau tekan tombol V di keyboard. Ya. Kita tarik, jangan dilepas, tarik terus sehingga terbuka foto Menara Eiffel, tarik lagi ke bawah baru dilepas. Seperti ini. Nah, ini cara menggabungkan foto. Ya. Cara lain bisa langsung tarik dari Windows Explorer gambarnya, tarik ke sini langsung. Kira-kira begitu. Ya. Tapi kalau caranya seperti itu, nih misalkan yang ini, saya tarik sini. Nah, dia otomatis gambarnya langsung besar. Satu itu. Kita enter, ya. Kita kecilkan. Seperti ini ya. Kedua, dia beda layernya. Perhatikan. Ya. Foto anak kecil yang sebelah kiri, layernya ada gambar seperti ini. Namanya Smart Object. Smart Object. Sementara foto anak yang sebelah kanan, karena kita drag dari Photoshop ke dalam Photoshop gitu ya. Ya, dia layernya layer biasa. Layer objek biasa. Lantas bedanya apa? Bedanya kalau Smart Object itu ngeditnya nggak bisa sembarangan. Contoh, misalkan kalau layer 1 saya mau hapus background-nya nih. Saya cari eraser tool. Atau di keyboard pakai E, eraser tool. Saya hapus nih gambar awan. Perlu kita terangkan. Oke. Saya hapus gini ya. Dia mau tuh dihapus. Sementara kalau Happy Kit yang berupa Smart Object, itu nggak mau nih. Lihat kursor mouse-nya berubah menjadi tanda tidak bisa dihapus. Kenapa? Karena Smart Object manipulasi ngeditnya agak-agak beda. Mau nggak mau, biar dia bisa dihapus, klik kanan. Klik kanan, ya, Smart Object-nya, ya, klik kanan, terus pilih Rasterize Layer. Rasterize layer-nya artinya Smart Object ini di-convert menjadi layer biasa. Nah, sekarang sama nih. Sekarang sama. Antara layer foto anak yang sebelah kiri dengan sebelah kanan, layernya sama. Nah, sekarang kalau mau dihapus gimana? Bisa. Seperti ini. Gitu ya. Oke. Oke, sekarang misalkan yang ini kita buang dulu ya. Kita buang, klik kanan, delete, layer. Yes. Do not show again. Yes. Sekarang kita mau ngapus yang ini. Jadi cara ngapusnya, kita bisa gunakan ini dulu ya. Kita hapus dulu. Nah, sekarang ceritanya mau kita kita hilangkan background-nya. Ada dua cara, ada dua teknik. Satu, diseleksi dulu, baru dihapus background-nya. Atau hapus langsung pelan-pelan. Kayak tadi misalkan, mau hapus langsung pelan-pelan pakai eraser, pelan-pelan dihapus gitu ya. Wah, ini kalau makin dekat, kita kecilkan. Caranya klik kanan, ini size-nya kecilin. Nah, gitu ya. Ini seperti ini gitu ya. Nah, ini memang butuh ketelitian dan kesabaran. Atau dengan cara yang kedua, kita seleksi. Kita zoom dulu ya. Ini ada gambar kaca pembesar atau loop, zoom tool, atau gampangnya tekan Ctrl sama plus. Nah, kalau zoom in, kalau zoom out, Ctrl dengan minus. Ya. Terus kita coba seleksi nih objeknya. Cara seleksi ada 3 nih, 3 di atas. Setelah move tool ada yang namanya kalau kita klik agak lama dia keluar rectangular marquee tool, elliptical marquee tool, single row dan single column. Kita coba rectangular marquee tool.
Caranya kita buat drag seperti ini. Nah, ini untuk menseleksi. Ternyata kalau kita perhatikan, rectangular marquee tool nggak cocok untuk menseleksi anak ini. Karena bentuknya nggak hanya segi 4, banyak ya, macam-macam, nggak cocok. Sekarang kita coba yang selanjutnya, tekan lagi yang lama, ada elliptical marquee tool. Seperti apa? Kita drag, seperti ini. Ini juga kurang cocok, ya, kurang cocok. Ganti lagi, tekan yang lama. Nah, ini ada single row sama single column yang sudah pasti nggak bakal cocok. Row itu baris, kolom itu kolom, nggak bakal cocok. Kita ganti yang ada di bawahnya. Di bawahnya, kalau tekan yang lama, itu ada lasso tool, polygonal lasso tool, dan magnetic lasso tool. Nah, kita coba satu-satu. Lasso tool seperti apa? Lasso tool itu, kita klik sekali, tahan, ya tahan, terus pelan-pelan kita kitari objeknya. Nah, kita kitari objeknya. Ini abaikan aja yang keluar-keluar garis ya. Ini ceritanya cara cepet aja lah. Tahan terus sampai balik lagi. Ketemu dengan titik awal. Nah, ini udah mulai cocok nih mengikuti. Ya. Sekarang, tapi coba yang lain deh. Ya. Kita klik kanan, pilih deselect untuk menghilangkan seleksi. Sekarang pilih yang kedua, polygonal lasso tool. Polygonal lasso tool seperti apa? Dia metodenya dengan klik, 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 klik sampai akhir. Klik, 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 ya, klik terus, gitu ya, klik terus ya, anggaplah udah benar, ya, biar cepet. Nah, bisa nih, gitu ya. Ya kalau benar bisa nih, gitu ya, kita ikutin. Boleh, kita bisa pakai polygonal lasso tool. Klik kanan lagi, kita coba yang ketiga. Deselect. Yang ketiga apa tuh? Yang ketiga adalah magnetic lasso tool. Magnetic lasso tool seperti apa? Magnetic lasso tool itu gabungan antara lasso tool dengan polygonal lasso tool. Maksudnya apa? Maksudnya, jadi kita cukup klik sekali, ya, klik sekali. Nah, lalu mouse kita tinggal ngikutin alur dari objeknya. Nanti dia akan bikin titik-titik sendiri, seperti kayak diklik gitu ya. Seperti kayak diklik. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi kita nggak usah capek-capek klik lagi, klik lagi, klik lagi. Kecuali kalau misalkan dia nggak bisa bedakan si magnetic lasso tool ini sebenarnya membedakan antara warna background sama warna objeknya. Jadi otomatis dia bisa ngeklik sendiri. Kalau warnanya kontras, beda banget ya antara background sama foreground-nya. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa bedain, ya nggak bisa bedain, misalnya warna foreground sama background-nya kok mirip-mirip, jadi ketika kita ngikutin objek, dia nggak bikin titik, ya salah titik. Kita bisa bantu dengan mengklik secara manual titiknya. Ya, klik secara manual. Nah, sekarang seperti ini. Oke, nah ini lebih bagus. Oke, sudah diseleksi nih. Apa yang kita lakukan? Nah, kita sekarang hapus. Ya, hapusnya bagaimana? Bisa langsung tekan tombol delete di keyboard. Nah, seperti ini. Wah, ternyata yang terhapus adalah objeknya. Iya, karena yang kita seleksi objeknya. Wah, ulang lagi dong, gitu ya. Ini kita undo Ctrl Z. Diulang lagi dong. Oh, nggak perlu. Nggak perlu kita ulang lagi. Tinggal klik kanan, kita pilih select inverse. Inverse itu dibalik. Jadi yang sekarang diseleksi, kalau di inverse dibalik, jadi tidak terseleksi. Begitu pula kebalikannya. Yang sedang tidak terseleksi, akan jadi terseleksi. Saya select ya. Lalu saya tekan tombol keyboard lagi. Nah, maka terhapus background-nya. Gitu. Tinggal kalau misalkan masih ada putih-putih nih, perlu dihapus secara manual. Pakai eraser ya. Pakai eraser. Kita zoom dulu. Zoom. Nih. Dikecilkan size-nya, klik kanan, erasernya. Nah, baru kita bersihkan. Seperti ini gitu. Oke? Bisa? Bisa. Sekarang pakai lagi move tool. Move tool, saya pindahkan ke bawah.
Nah, misalkan dia lagi foto di sini. Nah, ada yang aneh nih. Yang aneh apa? Yang aneh bagian sebelah kiri anak ini, sebelah kanannya dia maksudnya, ini kepotong. Yang sementara yang ini enggak. Harusnya kita flip, kita balik ya. Jadi ini pindah ke sini, ini pindah ke sini biar kita bisa pepetin ke sebelah sini. Caranya bagaimana? Caranya kita pilih edit, pilih transform, kita pilih flip. Kalau horizontal flip mendatar, kalau vertikal ke atas gitu ya. Jadi kita pilih horizontal seperti ini. Nah, sudah. Sekarang kita geser. Pepetin aja sama sama kanvasnya. Nah, jadi seakan-akan potongannya itu nggak kelihatan. Gitu ya. Kira-kira begitu cara menggabungkan foto. Ada lagi teknik seleksi yang lain, yaitu dengan menggunakan quick selection sama magic wand. Kedua ini hanya berlaku kalau foto yang mau dihapus ya, warnanya adalah warna solid. Apa itu warna solid? Warna solid itu warna yang cuma satu warna. Kebalikan dari warna solid adalah warna gradien atau gradasi. Contohnya ini. Langit ini warnanya solid apa gradasi? Gradasi. Kenapa? Karena walaupun bisa kita bilang langit ini warnanya biru, tapi birunya ada dari biru tua sampai ke bawah biru muda, gitu ya. Begitu juga dengan kulit kita. Kalau saya tanya kulit kita itu warnanya solid atau gradasi? Kalau ada yang jawab solid, wah itu aneh. Ya, pasti aneh. Walau bilang kulit saya coklat, Pak. Solid apa gradasi? Solid. Oh, berarti dari kepala sampai kaki coklatnya sama semua gitu ya, satu warna. Nggak mungkin. Kulit kita gradasi. Ada yang coklat tua, coklat muda gitu ya. Coklat kekuning-kuningan, coklat keputih-putihan gitu ya. Pasti seperti itu. Nah, misalnya saya punya contoh yang ini nih. Nah, ini warna gradasi ya. Belakangnya maaf. Belakangnya ini warna solid, bukan warna gradasi. Ya nggak? Kita lihat background-nya putih. Kita bisa bilang putih. Nggak ada putih tua, putih muda, nggak ada. Nah, ini baru kita bisa terapkan seleksi yang dua tadi. Magic Wand Tool atau Quick Selection. Ya. Sekarang kita pindahkan dulu yang ini. Tarik lagi, taruh ke atas, ke sini, seperti ini. Oke. Kita kecilkan. Oh, bagaimana cara ngecilkan? Nah, saya belum kasih tahu. Pastikan Move Tool-nya aktif. Pilih Edit, pilih Free Transform. Nanti akan ada kotak-kotak di sini nih ya. Nah, ada satu satu aturan yang wajib. Nah, saya sampai nyebut 3 kali. Wajib dipatuhi. Yaitu apa? Jangan sekali-kali kalau dia fotonya orang atau bentuk makhluk hidup apapun gitu ya. Jangan sekali-kali nariknya dari sini nih. Seperti ini. Karena apa yang terjadi? Jadi nggak proporsional. Jadi gepeng. Ya. Atau nariknya dari samping. Seperti ini. Gitu. Nggak proporsional. Yang namanya manusia itu sudah pasti proporsional. Ya. Yang namanya manusia udah pasti proporsional. Nah, biar bisa nariknya proporsional, ngecilin, ngebesarin ikutan proporsional, kita perhatikan dulu. Setelah tadi pilih edit transform, free transform, kita perhatikan di atas itu ada width-nya 100%, height-nya 100%. Ya, lebarnya 100%, tingginya 100%. Kita pastikan width sama height-nya tetap sama. Kalau ini 90, ini harus 90. Kalau ini 70, ini harus 70. Bagaimana caranya? Nah, caranya ini ada gambar rantai di sini. Maintain aspect ratio. Ini diklik dulu. Klik, udah. Terus yang ditarik adalah ujungnya. Ujung atas kiri, ujung atas kanan, atau ujung kanan bawah, ujung kiri bawah boleh. Tapi nggak boleh di sini. Nggak boleh di sini. Jadi di ujung. Sekarang kita tarik. Seperti ini. Perhatikan. Width-nya berubah menjadi 52,59%. Height-nya sama. 52 kali 59%. Sama. Kalau begini udah pasti bagus hasilnya. Proporsional. Oke. Nah, sekarang kita besarkan dulu. Kira-kira seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita enter. Nah, sekarang kita mau ngilangin background. Ngilangin background bisa kayak tadi.
lasso tool, polygonal lasso tool, atau magnetic lasso tool. Tapi ketika kita perhatikan bahwa foto ini background-nya solid warnanya, yaitu putih, wah ini dengan mudah sekali akan kita hapus dengan menggunakan Quick Selection Tool atau Magic Wand Tool. Ya, kita pakai Magic Wand Tool dulu. Jadi pakai Magic Wand Tool, klik sekali di background-nya yang warnanya solid ini. Nah, dia akan seperti ini, langsung ke seleksi. Ya. Nah, tapi sayangnya ini ada bagian yang ikut ke seleksi, yaitu giginya, karena giginya juga putih. Ya, ada sebagian dari kulit wajahnya. Nah, ini juga bajunya ada yang putihnya ke seleksi. Cara mengatasinya, ya, ketika kita pilih Magic Wand Tool, ya, ini di atas ada yang pilihan contiguous. Contiguous itu artinya terus-menerus terseleksi walaupun itu di luar batas atau di luar background. Ya, jadi ini kita aktifkan contiguous-nya. Setelah itu kita seleksi lagi, klik. Nah, ini yang terseleksi sekarang background-nya aja. Jadi batas-batas ininya tidak dilanggar, tidak terseleksi. Giginya aman, matanya aman, kulit wajahnya aman, bajunya juga aman. Oke, kalau sudah seperti ini gampang, tinggal kita klik, tekan tombol delete di keyboard. Ya, klik kanan, deselect. Nah, tinggal tetap perlu nih, ini kita taruh sini. Tetap perlu ada bagian yang putih-putih, kita hapus secara manual dengan eraser. Jadi kita zoom lagi, ya, ini, dihapus pelan-pelan, atau hapus aja nih, segini, ya, putih-putihnya, ya, kira-kira segitu. Oke, nah, sudah. Sekarang kita mau buat, wah ini objek anak ini harusnya di belakang anak yang ini. Ya, ini kan tangannya di depan. Gimana caranya? Caranya layernya aja di drag. Layer 1 sebagai anak yang baju hitam ini, kita tarik drag ke bawah dari layer happy kid yang depan ini. Ya, sekarang kita coba diatur. Seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, ini sih pengantar Photoshop sekaligus bagaimana cara menggabungkan objek